Assalamualaikum Sobat Football United. Seperti diinformasikan sebelumnya dan juga beberapa kali bahkan ya di channel ini, nampaknya memang Manchester United ini akan memilih atau menetapkan Michael Carrick. Proses sudah dilakukan, pembicaraan sudah dilakukan, dan nampaknya akan segera ditetapkan. Tapi walaupun demikian, nah, gue yakin memang sebagian besar fans Manchester United memilih Michael Carrick. Menurut gue seperti itu ya. Kalau tidak, Sobat Football United bisa drop di kolom komen. Tapi ada juga, dan menurut gue harus diberikan respect juga, misalnya fans yang meragukan atau bahkan memiliki nama kandidat lain sebagai head coach ataupun manajer permanen Manchester United. Itu juga gak masalah sih ya, karena baik yang sepakat maupun tidak sepakat, semuanya ingin yang terbaik untuk Manchester United. Nah, ini juga sama seperti Ryan O'Hanlon yang akan gue bahas artikelnya dari ESPN.co.uk. Menulis judul Mengapa Manchester United harus berpikir dua kali sebelum merekrut Michael Carrick sebagai head coach. Pertama kali Manchester United memecat manajer asal Portugal yang dikenal pemarah ya ketika tim tertinggal 2 peringkat dari zona Liga Champions. Mereka memperkerjakan mantan pemain kesayangan yang tidak memiliki pengalaman manajerial tingkat tinggi untuk menjadi pelatih sementara, dan kemudian memenangkan 14 dari 19 pertandingan berikutnya. Para pemain mengatakan hal-hal seperti ini, tentu saja kami ingin dia tetap tinggal, hasilnya sangat bagus. Apalagi yang dia harus lakukan. Saya rasa tidak perlu banyak bicara setelah semua hasil ini. Sepertinya sudah pasti. Nah, itu tadi yang disebutkan oleh para pemain dan dikutip oleh jurnalis ini. Hal itu segera menjadi pasti. Dan Ole Gunnar Solskjaer bertahan sedikit lebih dari 1 musim penuh sebagai manajer tetap setelah Jose Mourinho. Musim ini Manchester United memecat manajer asal Portugal mereka yang pemarah ya ketika tim tersebut tertinggal 2 peringkat dari zona Liga Champions, sehingga mereka memperkerjakan mantan pemain kesayangan yang tidak memiliki pengalaman manajerial tingkat tinggi. Para pemain, tadi juga sudah gua bahas hal ini. Oke, dengan Manchester United, nih gue lanjutkan artikelnya. Dengan Manchester United memastikan lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 3 musim, hanya setahun setelah mereka finish di posisi ke-15 di bawah Ruben Amorim, dan dengan para pemain yang bersedia bekerja keras di lapangan ya, tampaknya sangat mungkin Manchester United akan menjadikan Michael Carrick sebagai manajer tetap mereka. Dalam banyak hal tampaknya sudah jelas bahwa mereka harus melakukannya. Tapi bukankah Manchester United sudah pernah mencoba ini sebelumnya? Bukankah seharusnya mereka sedikit waspada agar tidak terlalu terbawa euforia setelah meraih serangkaian hasil bagus dalam jangka pendek? Alasan Manchester United untuk mempertahankan Michael Carrick. Sejak Michael Carrick mengambil alih di Old Trafford, Manchester United telah meraih poin lebih banyak dari klub lain di Premier League. Jika dieksplorasi ya selama 1 musim penuh, United akan berada di jalur untuk meraih 84 poin. Jika Arsenal memenangkan 2 pertandingan terakhir mereka akan memenangkan Premier League dengan 85 poin. Jadi setidaknya ini bisa dipahami maksud dari Mason Mount ketika mengatakan bahwa dia pikir tim ini bisa memenangkan Premier League musim depan, karena dengan Michael Carrick ini ya, kalaupun dihitung dengan berbagai formula, bahwa Manchester United ini akan mendapatkan 84 poin, dan ini hanya selisih 1 poin saja dari Arsenal kalau memenangkan 2 pertandingan sisa. Selain itu, bukan sekedar 33 poin, Manchester United telah bermain melawan semua tim di 5 besar Liga Premier sejak Carrick mengambil alih. Rekor mereka melawan Arsenal, Manchester City, Liverpool, dan Aston Villa 15 poin dari kemungkinan 15 poin. Mereka juga mengalahkan Chelsea dan Spurs yang mungkin kurang mengesankan, tetapi semua klub tersebut telah bermain di Liga Champions selama 2 tahun terakhir, dan Manchester United telah memenangkan ke-7 pertandingan tersebut. Oke, jadi ini ada banyak faktor positif terkait dengan Michael Carrick, tapi gue akan langsung ke bagian yang alasan Manchester United tidak mempertahankan Carrick. Sebenarnya apa itu manajemen? Baru saja akhir pekan ada di wisuda ya, di tempat saya mengajar. Jadi mungkin saya sedang melankolis dan berfilosofi di asrama universitas. Apa sebenarnya yang dilakukan seorang manajer? Artikel ini menulis seperti itu. Secara garis besar, tujuan seorang manajer adalah membuat para pemain tampil di level tertinggi yang memungkinkan bakat kolektif mereka.
Dan itu melibatkan kombinasi dari instruksi taktis, pemilihan pemain, strategi pergantian pemain, membangun moral, memenangkan fans, bimbingan teknis, pemilihan dan pendelegasian staf pelatih, analisa lawan, analisa diri sendiri, dan melakukan perkembangan. Bereaksi dengan tepat terhadap hal-hal yang tidak terduga, dan melindungi staf Anda dari atasan Anda. Itu banyak sekali, semakin rumit dengan setiap pertandingan tambahan yang dimainkan, dan United memang belum memainkan banyak pertandingan sejak Carrick mengambil alih. Berkat masalah di era Urban Amorim, tim yang dituju Carrick sudah tersingkir dari kedua piala domestik dan bahkan belum lolos ke Conference League. Carrick telah memimpin 15 pertandingan sejak menggantikan Amorim. Berikut adalah jumlah pertandingan yang telah dimainkan oleh semua tim Premier League yang lolos ke kompetisi Eropa dalam periode yang sama. Arsenal 29, City, Chelsea, Forest, Newcastle 25, Liverpool, Aston Villa 24, Palace 22, Tottenham 19. Ada 2 poin penting di sini. Pertama, melatih satu pertandingan sepekan seperti yang dilakukan Carrick adalah pekerjaan yang sangat berbeda dibandingkan melatih 2 kali sepekan. Anda mendapatkan waktu latihan yang jauh lebih sedikit karena Anda melakukan perjalanan dan juga memainkan pertandingan tambahan. Jadi, persiapan pertandingan Anda harus benar-benar berbeda, dan kemudian di atas semua itu, Anda harus menentukan siapa yang sebenarnya akan dimainkan dalam pertandingan-pertandingan tersebut untuk mencegah cedera. Pelatih terburuk hanya mencoba mengoptimalkan permainan yang ada di depan mereka, tetapi pelatih terbaik klub-klub papan atas terus-menerus melakukan perubahan yang memungkinkan melemahkan tim mereka dalam jangka pendek tetapi memaksimalkan peluang mereka sepanjang musim. Itu adalah pilihan sulit untuk dibuat, dan kita belum pernah melihat Carrick dihadapkan pada pilihan-pilihan tersebut. Poin kedua adalah, karena semua faktor ini, tim yang bermain di Eropa cenderung tampil lebih buruk di Premier League ketika jadwal pertandingan mereka ditambah. Secara kasar, angka-angka menunjukkan bahwa 3 pertandingan tambahan di Eropa menyebabkan kehilangan sekitar 1 poin di Liga Premier. Jadi, kita mungkin bisa memperkirakan United akan sedikit kesulitan musim depan karena mereka harus berjuang di Liga Champions dan berpotensi bertahan lebih lama di kedua kompetisi domestik. Dan kita juga mungkin bisa memperkirakan mereka akan kesulitan karena mereka tidak melakukan sebagian besar hal yang biasanya memenangkan pertandingan sepak bola. Oke. Lalu ada beberapa statistik yang disampaikan. Tapi yang paling menarik adalah Manchester United memiliki berbagai informasi yang tidak dapat kita lihat dari luar. Dan Carrick memang pernah melatih tim yang lebih dominan dalam penguasaan bola di Championship bersama Middlesbrough. Jika dia memenuhi semua kriteria berdasarkan apa yang telah dilihat dari hari ke hari, dan yakin bahwa beberapa talenta tambahan akan mengubah pendekatan penguasaan bola pasif menjadi performa yang lebih baik yang benar-benar membuat perkembangan ya di lapangan, maka tentu saja kenapa tidak dipermanenkan. Namun, jika salah satu orang yang membuat keputusan di sini ada baiknya berpikir 2 kali. Misalnya, ada pelatih lain di klub lain dengan profil yang persis sama, tidak memiliki statistik pendukung yang menguntungkan yang paling baik memprediksi performa di masa depan, tidak ada bukti pengembangan gaya permainan dominan penguasaan bola di liga papan atas, dan tidak memiliki pengalaman mengelola kerasnya persaingan 4 kompetisi. Jika tujuan akhir adalah memenangkan Liga Premier dan berkompetisi di Eropa, kira-kira akankah Anda memperkerjakan Michael Carrick? Artinya tadi disebutkan ya bahwa Michael Carrick ini tidak memiliki pengalaman melatih Premier League atau melatih sebuah klub Premier League secara penuh dalam sebuah musim di mana 4 kompetisi ini dipertandingkan, di mana ada banyak kesulitan, akan ada banyak keputusan yang berbeda dari bertanding sepekan sekali. Dan ini yang membuat jurnalis siapa tadi ini, Ryan O'Hanlon ya dari ESPN.co.uk meragukan Michael Carrick. Dan menurut gua wajar. Ini alasan-alasan yang make sense, yang masuk akal. Tapi di sisi lain, siapa kalau bukan Michael Carrick? Karena kandidat-kandidat lain pun juga menurut gua mungkin mereka memiliki pengalaman, memiliki trofi. Tapi apakah mereka tersedia untuk Manchester United? Lalu apakah mereka mengenal Manchester United? Karena Manchester United juga pernah merekrut nama-nama besar dengan kompetensi yang luar biasa di periode sebelumnya. Tapi kita tahu mereka sudah tidak ada lagi di Manchester United. Dan Manchester United belum berada pada periode stabil dengan nama-nama tersebut sebelumnya.
Sehingga ya mungkin ada hal yang juga harus dilihat dari sekedar trofi ataupun juga apa yang mereka pernah raih, reputasi dan lain-lain. Michael Carrick setidaknya sudah membuktikan semenjak dia masuk ke Manchester United, di mana keadaan ini tentu saja juga berbeda dari yang pernah dia alami, karena dia belum pernah nih menjadi caretaker misalnya. Dia pernah menjadi caretaker tapi dalam waktu yang singkat. Dia belum pernah memiliki pengalaman seperti ini, mengambil alih di tengah musim, tim yang kacau, merubah lagi situasi sistem permainan, tapi bisa mendapatkan kepercayaan dan mendapatkan banyak hasil positif. Ini juga merupakan hal yang belum pernah dialami oleh Michael Carrick, tapi dia bisa membuktikan bahwa dia mampu. Saat ini akan ada lagi hal yang belum pernah Michael Carrick dapatkan. Tapi semoga dengan modal apa yang dia lakukan selama periode singkat di Manchester United ini, mencapai target bahkan luar biasa di ambang posisi 3 besar, dia bisa melakukan sesuatu nih untuk Manchester United musim depan. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.